Assalamualaikum bro. Saya Erik Marinda, mantan tim dari Kota Tegal, sowan ke Samarinda, nengokin silaturahmi ke tempatnya Bang Huri, konten kreator Samarinda dalam tema Merpati Kolong Bebas. Dan saya kini berada di lapak brutal single fighter. Oke. Mantap. Kualitasnya nasional. Kesan-kesan Mas Edi, kesan-kesan Mas Edi. Kesan-kesannya lapaknya istimewa, jalur pelepasannya plong sekali, pedoknya bagus, sekitarnya tertata rapi, tinggal dimantapkan agenda-agendanya. Para pemain, para pecinta merpati kolong bebas di Samarinda dan sekitarnya, semoga semakin tumbuh bertambah banyak, agendanya semakin keren, mantap, dan ayo kita jawakan Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, untuk meramaikan kolong bebas merpati. Coy, mantap bro. Istimewa. Istimewa bro. Selamat datang Mas Edi di lapak brutal Samarinda. Sebenarnya ini kampung gua bro, tapi gua diusir dari Kalimantan bro. Oke. Tombonik itu. Saya repack ini repack. Oh, tombonik. Berarti ini khusus untuk burung-burung Sakit. Oh. Ini antibiotik Mas. Ini antibiotik. Cuma saya nggak pernah menawarkan ini sama teman-teman. Cuma kadang kalau teman burungku sakit, sini pakai ini aja. Ini adalah salah satu jenis antibiotik hewan menurut saya yang terbaik lah. Dari berapa tahun dari saya main merpati ya, ini yang menurut saya yang bagi saya yang terbaik. Ini saya repack, cuma saya ini sejenis dari enroflaksin yang berbahan dasar enroflaksin. Kalau ini menurut saya yang terbagus. Jadi kadang-kadang gini Mas, misalnya jenengan sakit burungnya, jangan sepelekan yang namanya CRD atau kronik CRD, kronik apa namanya tuh, kronik apa dises, pokoknya itu intinya nek wong Jawa ngomong ki cekrek. Oh, yang bengek-bengek itu ya. Cekrek itu kan nganunya kan CRD itu, kronik opo dises. Itu sebenarnya itu penyakit apa sih itu yang seperti itu sangat sering terjadi di merpati? Itu bakteri Mas. Bakteri. Bukan masalah dia banyak lendir nggak bisa ngeluarin ya? Berawal dari bakteri. Jadi kadang-kadang awal situ kalau kita lambat penanganannya, kalau daya tahan tubuhnya menurun, akan masuk virus. Virus apa? ND yang sering masuk, atau apa namanya Newcastle disease, atau orang Jawa bilang telo. Ya. Kalau tadi ISIS saya nggak ngerti. Kalau udah langsung ke telo, nah baru saya paham. Itu awalnya telo itu dari situ biasanya Mas. Nah sekalian udah berbicara masalah telo, apakah Mas Edi punya pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan telo? Banyak pasien Mas Edi. Banyak, burung saya pun banyak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini down semua alhamdulillah. Nah berarti tanpa ini harus diminta korekannya, ini pengalaman harus dikorek. Jadi yang saya tahu untuk teman-teman itu, kalau telo itu pasti berakhir di bumbu. Kalau udah telo biasanya banyak berakhir di bumbu atau mungkin di goreng lah. Nah ini karena ini merpati, kadang-kadang kan burung yang rata telo biasanya burung-burung kesayangan atau burung-burung yang lagi kerja. Nah, apakah punya tip lah untuk menangani itu dengan cara yang sederhana? Kalau saya itu yang sudah sering saya lakukan dan tanpa sampai mencabut bulu leher. Itu saya gunakan yang pertama itu tombonik dulu, antibiotik dulu, terserah pakai punya merek apa, terserah mau yang jenis yang ABCDD, yang pokoknya terserah. Yang penting antibiotik dulu. Apakah kadang kalau bagi teman-teman mungkin agak susah menjangkau ya, apakah bisa dicari di apotek yang jenis itu? Di toko hewan banyak Mas antibiotik. Oh, toko hewan malah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, toko hewan banyak obat antibiotik gitu aja. Misalnya kayak saya menyebutkan produk ya, kayak tetra, apa trimisin, apa macam-macam itu nggak masalah, bebas itu dulu dipakai itu. Setelah itu kalau dia sudah agak baikan, baru masuk di vitamin suplemen Neurobion. Oh, penambah darah. Neurobion yang warnanya pink. Itu kenapa pakai itu? Karena yang namanya ND itu kan yang diserang kan saraf darah. Saraf yang diserang. Jadi di situ banyaknya terjadi adanya pembekuan
pembekuan darah, makanya itu kita dilancarkan dengan yang neurobion yang banyak mengandung B12 atau biasa disebut kobalamin. Apalagi itu kobalamin. Itu bahasa ininya, intinya bahasa medisnya lah, bahasa apoteknya ini kobalamin. Itu nama lain dari B12 gitu. Jadi dosisnya kan untuk yang warna pink itu memang dosis lebih dari yang lainnya. Makanya bisa digunakan, itu digunakan aja dibagi 2 pagi dan sore. Oh, dalam 1 biji itu dibagi 2 untuk biar nggak boleh sekali-kali secara langsung 1 butir secara langsung, ya kebesaran ya. Jangan, karena gini Mas, dosis takaran manusia kan usia. Ya. Kalau obat ya. Kalau takaran hewan itu dibobot. Jadi kita harus penyesuaian. Itu berarti dalam 1 butir itu dipotong jadi 4 atau jadi 2? Jadi kalau parah-parah ya 2, kalau misalnya masih gede-gede ya kita tergantung kebutuhan dibagi 4 nggak apa-apa. Oh ya, berarti tergantung kondisi ya, kondisi burungnya ya. Gitu. Kalau emang sudah parah atau sudah muter-muter berarti bisa dikasihkan 2 ya, dalam sebiji dipotong jadi 2. Tapi kalau masih indikasi sudah mulai perawatan atau mungkin dia belum terlalu parah, berarti masih bisa dibagi 4. Karena kalau kita gunakan, kenapa sih kok pakai itu? Karena terjadinya penggumpalan darah, pembekuan darah di pembuluh darah. Jadi kan gitu di dalam. Jadi kita fungsinya kan berarti di neurobion itu kan kayak apa ya? B12 kan pelancaran peredaran darah. Itu kalau lebih baiknya ditambahin lagi yang namanya B2, riboflavin, karena di situ riboflavin berfungsi sebagai pengencer darah. Jadi riboflavin itu juga bisa didapat di apotek juga bisa. Apotek juga ya. Murah-murah kok Mas. Berarti ini obatnya bisa didapat di sekitar kita. Iya, nggak perlu harus. Ini kan karena penanganan ini kan harus ekstra ya, ekstra cepat kan. Nggak bisa. Misalkan ini guru kita mulai tanda-tanda model. Misalnya kita pesan obat kan itu pasti karena kita wilayah Kalimantan itu kan makan waktu. Tapi kalau untuk penanganan awal dan mungkin sambil kita menunggu jam datang, berarti perlu bisa dicarikan di obat-obat di apotek itu ya. Iya, setelah itu penanganan jangan lupa kalau ada terdeteksi kena ND harus segera dipisah, dan untuk burung-burung lain segeralah beri vitamin sebagus-bagusnya agar supaya imun tubuhnya menjadi kuat, meningkat. Jadi tidak ketika virus masuk dia menolak, mampu melawan, begitu Mas. Oh, berarti benar ya? Kita gampang nular. Karena dulu saya masih simpang siur tentang masalah pemisahan. Kenapa burung telo kadang awal dia telo suruh misah? Karena dulu saya nggak ada penjelasan secara konkret. Karena setahu saya kan ini sejenis penyakit yang di dalam nggak sifatnya menular. Ternyata ini seperti virus. Berarti emang benar ya teman-teman. Kalau emang ada burung yang sekiranya sudah mulai ada indikasi telo, sebisa mungkin langsung dikarantina, sedikit agak dijauhin ya dari merpati yang koloni ya. Insya Allah Mas, saya ada kemarin tuh kejadian pengalaman saya saja ada 4 pejantan saya, itu bahan semua, itu terkena ND. Tapi sampai detik ini alhamdulillah sudah saya latih sampai patok 4 itu turun tidak ngebuang. Aman, berarti udah normal lagi ya. Betina, yang penting kita kudu sabar. Perawatannya kudu bagus, intinya sabar. Jadi setelah kita sudah sembuh, kita jangan emosi langsung dilatih gitu, jangan pelan-pelan aja sampai otot benar-benar dia kuat udah kembali. Bagus lagi, udah normal lagi. Begitu Mas. Oke teman-teman, tadi istilahnya sedikit ulasan ya, penjelasan dari Mas Erik, mantan tim ya, istilahnya moga-moga itu bermanfaat Mas Erik ya, karena ini sifatnya berbagi pengalaman. Dan untuk Mas Erik emang terbukti ya, dalam artian beberapa tim sudah ditangani dalam artian pengondisian beberapa permasalahan di merpati, banyak permasalahan di merpati. Makanya kenapa Mas Erik dengan gamblang lancar menyampaikan problem-problem tentang merpati, karena dia secara langsung menangani secara langsung. Dan banyak pasien juga di rumah Tegal ya, itu juga banyak pasiennya juga ya. Nah, itu menjadikan suatu pembelajaran yang secara langsung, ilmu secara langsung. Makanya setiap live bareng itu pun saya mengamati dan mengikuti, itu emang enak banget. Cuma emang ada beberapa nama barang-barang disebutkan emang nggak nyampe ya, karena itu kan memang medis ya, obat-obat medis yang perlu nah, disitulah dipermudah dengan sebuah produk atau apapun ya, itu ya mungkin, tapi bisa dikembalikan dengan prioritas masing-masing lah, jadinya kemauannya seperti apa, dan tidak menunggu. Walaupun Mas Erik memproduksi jamu ini, tapi kan tetap
memberi kemudahan teman-teman untuk apa sih penanganan dengan obat-obat di sekitar kita yang mudah diambil, dalam arti di toko hewan atau di apotek. Kalau itu kan berarti kan memang nggak harus mengambil produk seperti ini kalau emang nggak bisa kan gitu loh. Sesuai kebutuhan aja Sesuai kebutuhan dan kemampuan. Oke. Nah, sekarang ini udah waktunya mungkin sudah agak panjang, kita juga masih mau muter lagi ya, mumpung di Samarinda mau muter lagi biar ada cerita di Samarinda. Kesan-kesan Mas Eri tentang di Samarinda, khususnya mungkin ini di Lapak Brutal ya, dan kesan-kesan lah istilahnya. Kesannya ya untuk di Lapak Brutal, kalau saya lihat dari segi fisiklinya, ya udah nasional sekali, layak nasional dan rapi. Saya lihat ya jalur dan lapaknya bagus banget, rapi. Dan saya juga berharap ya untuk para pemainnya bertambah banyak, diiringi dengan agenda-agendanya yang rutin, yang menarik lah intinya seperti untuk meramaikan, agar konsistensinya itu jalan terus. Dan untuk namanya ini masih babat alas ya Mas, masih rintis lah, rintis ya, para pemain ya saling support saja. Jadi yang namanya juara itu rezeki, tergantung kita, yang penting kita fokus di berlatih dan cara perawatan, memaksimalkan player kita, gitu aja. Tidak ada yang full hebat, karena besok menang ya besok kalah pasti. Ya namanya kita semua kan harapannya semua berangkat dari rumah tuh kepengin menang semua. Yang penting silaturahmi terjalan dengan baik, guyup, rukun, dibesarkan bareng-bareng. Ini Lapak Brutal. Semoga Samarinda menjadi bisa seperti di kota-kota Jawa. Betul. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya pengenin, karena ya saya juga nggak bisa support banyak karena saya di sana dan saya nggak punya kemampuan secara nominal untuk bantu-bantu. Cuma setidaknya secara secara batiniah saya, karena saya juga orang Kaltim, walaupun saya orang Kaltim ya, orang Balikpapan ya, pengen punya ada di sini ada satu Lapak Brutal yang kelasnya sudah gini, saya sudah bangga banget, senang. Kampung saya ada lapak yang seperti ini, coy. Betul. Gitu. Walaupun saya bermainnya di Lapak Padel di Kota Tegal gitu. Mantap. Semangat bola-bola makanya. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi Mas Eri? Ya untuk ownernya ya. Oh ya Mas Leo. Untuk Mas Leo, ngapunten sangat. Saya mohon izin sekalian. Ini sama Mas Buri saya nongkrong di sini. Iya. Betul. Mohon maaf sebelumnya pokoknya. Semangat buat Mas Leo, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Pokoknya bisa selalu intens lah, sukses di usahanya dan di hobi merpatinya. Gitu aja. Mantap. Ya. Oke, mungkin diberikan Mas Eri ya. Makasih juga banyak ngasih masukan ya. Moga-moga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mungkin bisa untuk diterapkan atau dipraktekkan bagi teman-teman yang mungkin ini cocok ya, atau mungkin ada permasalahan yang sama. Saya pun masih banyak harus belajar. Dan ini nanti mungkin menjadi pembelajaran juga bermanfaat untuk teman-teman yang di Kalimantan, atau mungkin yang di daerah-daerah yang sifatnya masih sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar semuanya. Yang penting jangan malu bertanya dan jangan malas membaca. Betul. Dan sekarang kan sudah dimudahkan dengan media. Kalau emang nanti masih ada keluhan, misalnya sekalian mengembangkan akun ya. Kalau ada keluhan atau permasalahan tentang yang masih kita belum bisa pecahkan, belum bisa kita tangani, nanti bisa mampir ya di TikTok ya, di TikTok X Mantan Tim, nanti bisa mampir di situ, tanya aja bebas. Cuma live-nya yang paling sering adalah malam. Saya biasanya habis Mantan Tim ya, jadi maghrib atau habis sisa biasanya. Jadi nanti saya live tuh cuma sebentar paling. Ya, tapi paling tidak kita nanti bisa bertanya tentang permasalahan kita, burung-burung kita. Insya Allah nanti bisa dibantu dengan cara nggak harus misalkan mampir di live-nya Mas Eri, nggak harus beli produknya, enggak. Jadi yang penting kita bisa mencari permasalahan burung kita, gimana cara menanganinya. Gitu ya Mas Eri ya? Benar sekali. Oke, makasih gitu Mas Eri. Makasih udah thank you sekali ya hadirannya, dan selamat dari Samarinda, dan terima kasih kunjungannya jauh-jauh dari Tegal udah mendatangi Buri MKB channel di sini. Terima kasih juga di sini udah dijamu, diajaki jalan-jalan, pokoknya disuguhi macam-macam. Alhamdulillah. Terima kasih. Margodoro seduluran soyo kenceng. Oke, masuk. Begitu teman-teman ya. Inilah ini kita ini adalah sahabat ya, sahabat di
di medsos ya. Kita sampai di medsos. Alhamdulillah hari ini diketemukan secara langsung di nyata ya, di dunia nyata dan kita bertemu. Kita di media seperti duluran, di secara langsung pun kita seduluran. Nah disitulah letak saling tukar pikir dan menjalin silaturahmi. Tidak ada menutup kemungkinan kita nanti bisa ketemu dengan kreator kita lain atau youtuber lain untuk kita bertegur sapa, berkolaborasi. Nanti itu pun bisa menyeluruh, bisa meluas ke yang lain-lain. Oke, makasih Mas Gardian dan makasih saya ucapkan untuk Gardian dan selamat datang di Lapak Brutal. Terima kasih sudah mau sowan untuk ngecek ya, karena Mas Edi juga penasaran Lapak Brutal. Dan sekarang sudah saya antarkan kesan-kesannya sudah disampaikan semua dan misalkan ada salah-salah kata dari saya pribadi dan Mas Eri, kita mohon maaf. Ini sifatnya hanya edukasi dan obrolan ya. Jadi nggak ada pembenaran, nggak ada yang benar. Ini kembalikan ke teman-teman semua. Ini hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk kita mengolah otak kita, mengolah pikir kita, kebenaran apa yang harus kita ikuti kan gitu. Ya gitu. Oke, selebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda, Lapak Brutal, Single Factor, MKB Channel. Maju terus. Ini beruntun sambil nunggu kerja nanti.